Aduh, apakah nggak malu ya sampai Malaysia ngolok-ngolok kita? Masuk breaking news loh ke berita nasional Malaysia bahwa oke gas. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai. Nah, itu berita sudah masuk ke media luar dan jujur. Tuh Pak, delok Pak. Ya, pernyataan Bapak viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai dibahas di TV tetangga Malaysia. Jadi kalau korang ada duit lebih ni, boleh pergi bercuti kat Indonesia. Duit dia orang tengah jatuh kan. Malaysia tu lebih tinggi lah pertumbuhan KDNK-nya daripada Malaysia. Ni dia ada masalah dalaman sekarang ni. Dia tengah ada krisis inflasi. Harga barang dia orang ni melambung tinggi kan. Warga Malaysia itu menyarankan gak usah kemana-mana. Kalau kalian mau melihat kekuatan ringgit, kalau kalian mau lihat kehebatan ringgit, datang saja ke negara Indonesia. Negara Indonesia mata uangnya lagi jatuh teruk. Aduh, lagi diolok-olok rupiah kita, guys. Sama negara tetangga. Aduh, kasihan rupiah. Sudah, guys. Rupiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video habis, geng. Oke guys, jadi bahan olok-olokan negara Malaysia, geng. Jadi rakyat Indonesia sekarang malu ya, geng ya, kepada negara Malaysia. Loh, kok bisa bang, kok bisa malu? Iya, karena itu hari ada sebuah pernyataan daripada Prabowo Subianto, presiden kita, yang orang Indonesia tidak membutuhkan dolar ataupun orang desa tidak membutuhkan dolar, sampai masuk ke berita Malaysia, geng. Udah internasional lah omong-omongannya Prabowo ini ya, geng ya. Jadi para rakyat Indonesia tuh maupun juga netizen Konoha ini sekarang malu nih, geng. Waduh, kok bisa ya? Apa presiden membuat malu ataupun pemerintahannya ataupun menterinya bisa membuat malu para rakyatnya, geng, kepada negara jiran-jirannya. Gak usah lama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bahan olok-olok Malaysia. Nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga. Waduh. Aduh, apakah nggak malu ya sampai Malaysia ngolok-ngolok kita? Masuk breaking news loh ke berita nasional Malaysia bahwa oke gas ngeremehin orang desa. Ah, ngapain lo kok juga pakai rupiah? Lo kan orang desa. Kalau kami orang kota apalagi pejabat pakai dolar. Apalagi kami kan suka keliling dunia 50 negara. Aku ajak first lady aku belanja-belanja, kasih kue ulang tahun, kita pesta pora. Gue kan tahu warna tempat tidurnya di pesawat warna biru kan, karpet biru. Iya, gue tahu semuanya, say, karena pilot yang pilotin si Oke Gas, teman gue juga, dibilang rempong deh Oke Gas, maunya semua biru luxury. Pilot aja ngeluh sama gue. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memberi reaksi santai. Nah, itu berita sudah masuk ke media luar dan jujur ini bukan berita yang baik. Jujur $17.500 ini udah cukup besar, menurut saya cukup besar. Kalau dibilang desa-desa tidak memakai dolar, betul. Kayaknya beberapa desa masih pakai T-Rex ya untuk ke keliling-keliling ya, masih pakai T-Rex. Kalau kendaraan lot masih pakai Megalodon, iya nggak sih? Sistemnya masih pakai barter ya, bener ya, barter. Oh, barter, iya. Oh, alah. Tapi maksudnya gini loh, ketika dolar naik ya, artinya gini, kita ini apa-apa masih impor. Gandum kita impor, pupuk untuk pertanian kita impor. Yang mana biayanya itu pakai dolar dan nanti akan kena dampaknya. Ini namanya domino effect. Jadi nggak cuma kota-kota aja, semua desa juga nanti terpengaruh gitu loh. Dan ini udah masuk ke media. Ayo, sadar yuk kita semua, yuk sadar yuk. Itu menterinya tolong diingatkan, ayo kita harus sadar, jujur ini. Ya kalau kalian sih punya banyak duit enak lah. Kalau yang masyarakat middle
too low. Kayak kita nih menengah ke bawah gimana nih? Kita makan itu paycheck to check, apa sih istilahnya? Yang dari gaji ke gaji. Kita itu bertahan hidup dari gaji ke gaji. Gaji bulan ini itu buat apa namanya? Buat bertahan sampai bulan depan. Ya kita mah konsepnya kalau tidak hari ini mungkin minggu depan kelaparan. Terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di Tuh Pak, delok Pak. Ya, pernyataan Bapak viral. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai dibahas di TV tetangga Malaysia. Ya tentu mereka aneh dong. Ada seorang kepala negara ngomong seperti itu. Mengotak-ngotakkan rakyatnya. Rakyat kampung, orang kampung nggak perlu dolar. Aduh, ya Allah Pak. Pengen cuek, tapi saya nggak bisa cuek gitu loh. Miris saya Pak. Pernyataan seperti itu keluar dari seorang kepala negara. Yang kita tahu bukan hanya orang kampung Pak, ya. Kucing Pak di rumah saya Pak pengaruh dengan dolar naik karena makanannya itu diimpor. Itu kucing, apalagi rakyat Bapak. Kok bisa-bisanya Bapak menyatakan pernyataan seperti itu? Sebenarnya saya udah nggak malas bahas politik Pak, tapi pernyataan Bapak ini membuat saya terheran-heran. Ya menguat itu kabar baik, enggak. Itu berarti mindset orang yang hobi impor. Kenapa lu hobi impor? Lu mungkin mafia obat kali gitu. Ada pertanyaannya, siapa sih yang menikmati hasil ekspor ini? Segelintir orang kan? Nah, masalahnya dengan melemahnya rupiah ini berdampak ke pengeluaran seluruh lapisan masyarakat secara tidak langsung. Karena hampir semua barang yang kita semua beli dan kita semua konsumsi itu masih ada kaitannya dengan impor. HP iPhone yang lu pakai, itu masih ada impornya. Kamera yang biasa lu pakai buat ngonten ya Benix, itu masih ada impornya gitu. Bahan makanan sehari-hari, itu masih ada unsur impornya. Komponen elektronik, mesin, bahan baku industri, sampai teknologi produksi masih bergantung dari impor. Bahkan sesimpel daging yang kalian makan itu, andai pun dagingnya dari sapi lokal, tapi cold storage-nya dari mana? Impor. Dan alat-alat teknologi lainnya itu masih pakai impor. Ini bukan tentang siapa mental ekspor, siapa mental impor, bukan. Itu namanya lu polarisasi. Nyatanya negara kita ini memang masih bergantung sama impor kok, kecuali negara ini bisa menyediakan segala-galanya dari dalam negeri untuk konsumsi masyarakatnya. Nyatanya kan tidak. Jadi kalau lu mendegradasi orang-orang yang takut rupiah melemah dan nge-framing dengan mental impor, ya itu namanya lu tone deaf, kocak. Tapi sebenarnya gue tahu sih si Benix ini sebenarnya ngerti. Tapi ya gimana? Mungkin dia ada kepentingan aja di sini. Bener banget bang, si Benny ini ada kepentingan pribadi. Dia suka kalau rupiah melemah. Lihat negara jiran kita mengolok-ngolok rupiah. Satu ringgitnya sekarang berapa? 4.000 berapa guys? Oke gas. Aduh ya Allah ya Robby, diolok-olok guys. Sekarang banyak warga Malaysia itu menyarankan gak usah kemana-mana. Kalau kalian mau melihat kekuatan ringgit, kalau kalian mau lihat kehebatan ringgit, datang saja ke negara Indonesia. Negara Indonesia mata uangnya lagi jatuh teruk. Aduh, lagi diolok-olok rupiah kita guys. Sama negara tetangga. Aduh, kasihan rupiah. Kalau masuk hospital ataupun masuk rumah sakit, itu udah masuk ICU. Masuk ruang darurat, minta dioperation. Sudah guys, rupiah ini. Oke guys, ini akan mereaction beberapa video lagi. Mungkin ini juga menghibur buat kalian dan ini juga pengetahuan juga buat kita semua. Gimana sih, kenapa sih satu ringgit itu bisa menjadi 4.000 lebih? Jom kita simak bersama-sama lagi. Kenapa satu ringgit bisa lebih dari 4.000 rupiah? Ini bukan soal keberuntungan, tapi soal cara membangun negara. Setelah 1945, rupiah lahir di tengah revolusi. Di era Soekarno pada tahun 1960-an, uang dicetak besar-besaran untuk biaya negara. Akibatnya, inflasi sempat tembus 600%. Di sisi lain, Malaysia berbeda. Mereka mewarisi sistem yang sudah stabil dari Inggris. Jadi sejak awal, mata uang mereka lebih terjaga. Lalu tahun 1997 menjadi titik penting. Kedua negara ini terkena krisis Asia. Rupiah jatuh lebih dalam. Sementara Malaysia mampu menahan ringgit supaya tetap stabil. Dan sekarang, menurut kalian, apakah nilai mata uang itu penting atau sebenarnya nggak terlalu berpengaruh? Jadi kalau korang ada duit lebih ni, boleh pergi bercuti kat Indonesia. Duit dia orang tengah jatuh kan. Alhamdulillah geng, Malaysia hari ni catat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2026 ni sebanyak 5.4% berbanding pakai ekonomi ramal sebelum ni
Malaysia KDNK-nya hanya dapat 5.3%. Okey dah tu naik satu angka kan. Fahamlah dunia sekarang ni tengah perang. Nanti ada orang kata, alah setakat 5.4% pun kau nak bangga. Indonesia tu lebih tinggi lah pertumbuhan KDNK-nya daripada Malaysia. 5.61%. Kau baru 5.4% pun kau nak bangga lah. Kau nak puji Anwar Ibrahim lah. Memanglah kan, Indonesia ni dia punya KDNK ni tinggi daripada Malaysia. Tapi di Indonesia ni dia ada masalah dalaman sekarang ni. Dia tengah ada krisis inflasi. Harga barang dia orang ni melambung tinggi kan. Lebih kurang dalam 3.48% ke 4.76%. Berbanding dengan Malaysia, inflasi dia tak adalah seteruk Indonesia, hanya 1.6% je. Kan? Harga barang ni tak adalah tinggi sangat sebab kerajaan hari ni ikat dengan harga siling. Lepas tu kerajaan bagi kita subsidi. Kenapa Indonesia ni inflasi dia lebih tinggi daripada negara kita? Dia puncanya minyak je. Bila minyak mahal, dia menyebabkan rantaian. Harga barang lain akan mahal. Betul. Kerajaan Indonesia ni dia bukan tak bagi subsidi kepada rakyat dia. Dia bagi subsidi untuk minyak RON 90. RON 90 ni lebih kurang dalam seliter RM10,000. Duit Malaysia kita lebih kurang dalam RM2.70 seliter. RON 90 ni adalah minyak grade yang paling bawah sekali. Maksudnya kenderaan yang moden sekarang ni dia tak boleh guna selalu tau minyak RON 90 ni, nanti enjin dia cepat rosak. Jadi rakyat Indonesia sebahagiannya terpaksa jugalah kena guna minyak yang grade yang atas sikit, antaranya RON 92. RON 92 ke atas ni dia tak ada subsidi tau. Kerajaan Indonesia tak bagi subsidi. Jadi dia terpaksa ikut harga minyak dunia lah. Kalau duit kita seliter lebih kurang dalam RM4 seliter, tak tahulah duit Indonesia berapa belas ribu rupiah kan. Oleh kerana masalah inflasi yang terlalu teruk, jadi kerajaan Indonesia ni tak nak bebankan rakyat dia. Terpaksalah kerajaan Indonesia ni deal dengan syarikat minyak dekat Indonesia ni, syarikat Pertamina. Minta supaya syarikat Pertamina ni jangan jual harga minyak tu ikut harga minyak dunia. Maksudnya kerajaan Indonesia berhutang dengan syarikat minyak Pertamina ni, dan syarikat Pertamina ni jual kepada rakyat minyak seliter kalau duit Malaysia lebih kurang dalam RM2.91 lah. Kalau duit rupiah tak tahulah berapa. Kita alhamdulillah di Malaysia ni geng, kita tak adalah guna RON 90, tak adalah guna RON 92, RON 95. Kerajaan tak perlu berhutang pun dengan syarikat minyak. Kita isi minyak dekat pam minyak tu seliter baru RM1.99. Duit Malaysia pula hari ni tengah kukuh kan. Bawah RM4 1 USD berbanding dengan Indonesia. Duit dia orang ni tengah jatuh. 1 USD duit Indonesia lebih kurang dalam 17,000 lebih rupiah. Lagi satu pula, negara kita hari ni catat sejarah tau. Kadar pengangguran ni turun mendadak sebanyak 2.9% berbanding dengan waktu zaman COVID dulu 4.6%. Memang gila lah kau bayangkan. Syarikat waktu tu gulung tikar, ramai yang kena buang kerja, kedai makan tutup. Aku sebenarnya cerita macam ni bukan aku nak suruh kau puji PMX. Oh kata PMX hebat lah, kita kena sokong PMX. Bukan. Aku nak suruh kau bersyukur je. Warga Indonesia sekarang malu geng kepada negara jiran Malaysia karena pemerintahannya ataupun rupiah itu menjadi olok-olokan negara Malaysia geng. Kalian kata orang Malaysia kalau melihat kehebatan ringgit datanglah ke Indonesia karena mata uang mereka sekarang lagi jatuh ke dasar jurang. Aduh ya Allah ya Rabbi, benar juga sih. Bukan merasa diolok-olok sih sama negara Malaysia, namun itu mereka membagi fakta sih sebenarnya kayak gitu ya geng, bahwa asalnya mata uang mereka lebih kokoh daripada mata uang rupiah. Jadi menurut ikinya nggak sakit hati sama sekali sih. Kalau bagi fakta ya udah terima saja meskipun itu pahit untuk ditelan mentah-mentah kayak gitu ya geng ya. Makanya kita harus masak dulu, goreng dulu ataupun gimana dulu, rebus ataupun bagi spaghetti kan. Memang sakit di dada ini geng ya, karena rupiah ya seperti itu geng. Dan pernyataan presiden kita itu masuk televisi internasional. Wah memang teruk lah, memang dipukul teruk lah ini ya geng. Ya Allah ya Rabbi. Dan buat warga Malaysia yang ingin jalan-jalan ke Indonesia kayak gitu ya geng ya, semoga tak terjadi yang itu hari orang Malaysia yang difitnah di Indonesia. Selaku warga Indonesia, ikinya meminta maaf sebesar-besarnya, beribu-ribu minta maaf kepada warga Malaysia yang telah difitnah di pagi sore yang dikatakan tidak membayar
Waduh, itu malu sekali sih, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video gengnya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.